atau subterapinya. Level yang ketiga baru berdasarkan kelompok farmakologinya, level yang keempat berdasarkan kelompok kimianya, level yang kelima berdasarkan dari zat kimianya. Kalau misalnya kita ngomongin kayak gini itu agak ambigu ya. Jadi kita lihat di sini ya, contoh codingnya untuk obat metformin. Di sini kalau kita lihat metformin itu termasuk dalam obat yang bekerja pada metabolisme. Ya, dia kan merupakan obat pada pasien DM. Dia bekerja otomatis pada sistem metabolisme. Di situ, maka di sini termasuk ke kategori A. Habis itu A-nya itu adalah A10 karena dia digunakan untuk terapi diabetes. Habis itu diteruskan lagi, di sini ditambahkan B karena di sini dia itu bisa menurunkan gula darah, tapi dia bukan insulin. Habis itu ditambahkan kode lagi A karena dia merupakan golongan di guanida. Nanti kalau misalnya golongannya lain, misal DPP4, misal sulfonylurea, maka kodenya di sini beda lagi. Gitu. Kan sampai sini masih sama ya. Misal sulfonylurea tuh sampai sini kan masih sama, tapi di sini kan dia beda, bukan golongan di guanida. Nah, maka di sini kodenya akan berbeda juga. Di sini dia A karena dia di guanida. Habis itu 02 karena dia merupakan metformin. Misalnya ada biguanid yang lain yang bukan metformin, maka dia akan memiliki kode yang berbeda juga. Kayak gitu. Sekali lagi ini bukan untuk dihafalkan ya, karena kita nggak mungkin mau menghafalkan semua kodenya obatnya, kodenya obat. Jadi cukup tahu aja. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa cari ya kodenya itu dari websitenya WHO. Websitenya WHO ini udah update di tahun 2025. Jadi kalian nanti bisa coba cari. Nah, di sini kelihatan ya, tadi kan saya bilang kalau dia itu satu kode obat berlaku untuk satu jenis obat dengan rute administrasi yang sama. Jadi kalau misalnya dia itu, misal obatnya ternyata kombinasi, isinya nggak hanya metformin, maka dia akan ada kode yang berbeda lagi. Habis itu misal ternyata obatnya itu diberikannya secara intravenous, ada yang PO juga, maka dia kodenya juga akan berbeda. Kayak gitu. Ini yang tadi sudah kita lihat ya untuk metformin, dia golongan biguanida dengan kode A10BA02 itu adalah kodenya metformin. Nah, ini adalah contoh-contoh kode yang lain. Di situ ada beberapa ini ya, contohnya several tools untuk different form and use. Misalnya kayak prednisolon, dia pemberiannya itu berbeda. Maksudnya dosage formnya itu berbeda. Prednisolon itu kan ada yang dia bisa di inhale, ya. Habis itu dia juga ada yang digunakan secara rektal. Nah itu kan dia bisa aja juga memiliki indikasi ataupun subkelas terapi yang berbeda juga tergantung dari dia diadministrasikannya via apa. Nah, sehingga di sini dia juga akan memiliki kode yang berbeda. Habis itu, tadi kan kita bahasnya hari ini itu ATC dan DDD ya. ATC sama DDD itu merupakan satu satuan. ATC itu basically adalah codingnya, kode obatnya, sedangkan DDD ini. DDD itu merupakan kuantitatif dari obatnya, berdasarkan dari apa tergantung. Kalau kita lihat dari deskripsinya sendiri, DDD itu adalah defined daily dose. Diasumsikan sebagai dosis rata-rata yang diberikan untuk suatu obat dalam sehari dan hanya ditujukan untuk pasien dewasa. Nah, di sini yang perlu diketahui, DDD dari WHO itu sudah diatur. Jadi di situ WHO itu sudah ngasih tahukan kepada kita di sini ya, misal metformin. Sabar. DDD ini kan ada misal punya metformin di sini ya, DDD-nya itu sudah dikasih tahu oleh WHO. Diasumsikan bahwa DDD-nya itu adalah 2 gram. Di sini DDD 2 U itu adalah unit ya, unitnya gram. Artinya DDD-nya itu adalah 2 gram dari WHO. Nah, kemudian emangnya diapain DDD-nya itu?
Jadi intinya dengan metode ATC-DDD di sini kita itu mau melihat seberapa banyak obat digunakan di suatu populasi kalau dibandingkan sama penggunaan secara global. Penggunaan secara global itu direpresentatifkan oleh WHO. Sedangkan nanti yang kita hitung itu punya kita. Misal, kalian mau menganalisa penggunaan antibiotik pada rumah sakit Subandi menggunakan ATC-DDD. Misal antibiotiknya udah di point out, misal amoxicillin. Maka di situ kalian cari DDD-nya amoxicillin di Subandi dibandingkan sama DDD-nya berdasarkan WHO. Kayak gitu. Ya. Nah, habis itu buat apa ATC-nya? ATC-nya itu kan adalah kodenya. Berarti di situ kalau kalian mau menganalisa, misal amoxicillin-nya yang maksudnya amoxicillin aja, maka di situ kalian harus pastikan DDD yang kalian acu dari WHO itu adalah sediaannya dengan kode ATC punya amoxicillin aja. Itu loh. Emangnya ada lain loh, banyak. Amoxicillin kan ada misal amoxicillin klorafulana. Itu kan dia akan memiliki coding ATC-DDD yang berbeda. Nah, kayak gitu. Karena itu ATC dan DDD itu harus jadi satu kesatuan. Karena di situ DDD-nya yang menentukan adalah tergantung dari coding ATC-nya. Kalau kalian mau menganalisa suatu obat, pastikan ATC-nya sama dengan ATC yang akan kalian acu dari WHO. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu diketahui lagi untuk DDD ini karena dia itu udah di udah ada patokannya ya dari WHO. Jadi di situ ini bukan merupakan unit pengukuran yang tidak menggambarkan dosis yang direkomendasikan ataupun dosis harian yang diresepkan. Jadi maksudnya di sini kita itu lihat dosisnya populasi secara umum. Kita tidak lihat satu persatu pasiennya. Nanti akan kita lihat di perhitungannya ya. Kita lihat itu secara umum. Kita nggak lihat satu persatu. Kita nggak lihat misalnya pasien ini rasional penggunaan antibiotiknya. Kita nggak lihat seperti itu. Tapi kita lihat secara keseluruhan. Dia DDD-nya lebih besar atau tidak dibandingkan dari WHO. Coba kita lihat ya dari perhitungannya. Jadi DDD sendiri itu kan tadi ya dia merupakan ukuran independen. Dia nggak melihat dari kekuatan sediaannya, mata uangnya, harganya. Tapi kita menggunakan DDD untuk menilai ini tren penggunaan atau konsumsi obat serta dapat digunakan untuk membandingkan jumlah konsumsi obat antar populasi. Lagi-lagi dibandingkan nanti dengan DDD dari WHO. Karena cara untuk menghitung DDD sendiri ini adalah jumlah obat yang digunakan pada pasien satuannya gram per DDD WHO. Tadi satuannya juga gram. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau kita simpulkan sampai sini kita simpulkan intinya sama seperti yang tadi saya mention ya. Hubungan antara ATC dan DDD, ATC itu codingnya, sedangkan DDD itu kuantitatif penggunaan obatnya. Nanti akan kita lihat aplikasinya. Ini catatannya kayak tadi kan kalian tadi sudah mention misal kayak amoxicillin itu ada amoxicillin klorafulana yang dia isinya itu selain amoxicillin ada juga asam klorafulana. Nah, untuk obat-obat seperti itu, untuk obat-obat yang kombinasi kita itu tidak nggak ngitung dosisnya, tapi kita ngitung DDD-nya. Misal gini nih, agak bingung ya, ribet. Misal gini ya, misal ada tablet X itu mengandung zat aktif A sebesar 20 mg. DDD-nya untuk bahan aktif tersebut itu adalah 15 mg. Misal ada pasien mengkonsumsi 2 tablet kombinasi ini, produk X ini yang mengandung bahan aktif A sebesar 20 mg, kita menganggapnya dia mengkonsumsi 2 DDD. Nyambung. Walaupun kalau misal kita total, di sini zat aktif A-nya 20 mg. Jadi kalau dia konsumsi 2, otomatis 40 mg. Kan kalau kita pakai kimia analisis biasanya kalian ya, 40 mg per X sama dengan, ya kan? 15 mg per
membandingkan sama satu tabletnya 15 mg kan kayak gitu tuh. Nah itu kita nggak pakai kayak gitu. Jadi kalau di metode ATCDDD, kalau dia sudah dalam bentuk kombinasi, kita anggap itu satu pemakaian satu DDD. Nyambung? Kayak gitu ya. Ini masih dalam konteks yang sama ya. Kalau misalnya di sini sama seperti yang tadi ya. Nih, ada zat aktif A 20 mg, zat aktif B-nya 12,5 mg. Walaupun dia di situ harusnya kesetaraannya adalah 1,5 ddb, ya udah kita anggapnya dia 1 ddb. Karena dia mengkonsumsi 1 kali pemakaian. Jadi dihitungnya tuh per 1 dosis sama dengan 1 ddb. Karena kembali lagi kita tidak melihat besaran konsumsi pasien secara personal, tapi kita lihat secara keseluruhan. Kayak gitu. Nah ini sebenarnya dari WHO pun itu sudah diatur berdasarkan codingnya lagi ATC-nya. Jadi itu kalau kalian nanti skripsinya mau analisa suatu produk, apalagi kalau produknya kombinasi, benar-benar harus dipastikan bahwa kode ATC-nya itu sama. Nah ini contohnya ya, misalnya ya, misal di sini ada kita lihat yang ini aja dulu. Nah kita lihat yang ini dulu. Karena kalau ini itu berdasarkan di rumah sakit yang biasa dipakai sama teman-teman skripsi. Nah, misalnya kalian mau menganalisa DDD per 100 bed days atau DDD per 100 hari pasien dirawat. Nah, maka di sini perhitungannya itu adalah penggunaan obat dalam DDD per total close-nya. Close itu adalah length of stay dikalikan sama 100%. Kita lihat langsung contohnya ya. Nah, misalnya di sini ya, kalian mau menghitung tadi DDD per 100 bed days pasien. Kalian mau menghitung misal evaluasi penggunaan amoxicillin di Rumah Sakit Dr. Subandi menggunakan metode ATC-DDD pada pasien rawat inap. Bisa kayak gitu ya. Maka yang akan kalian analisis itu adalah seperti ini. Misal ada pasien satu, dia mendapatkan amoxicillin, mendapatkan obat yang lainnya. Selama dia dirawat 5 hari. Maka hitung ATC-DDD-nya amoxicillin aja, ya. Maka kalian hitung DDD tadi gram ini, gram obat yang dipakai sama pasien itu hanya amoxicillin aja. Nyambung? Kebetulan di sini cuma satu obatnya. Tapi kalau realnya nanti kalian penelitian, kan obatnya listnya ada banyak. Tapi karena kalian mau menghitung ATC-DDD amoxicillin aja, ya yang kalian lihat hanya amoxicillin. Sekarang kalau kita lihat di sini, rumusnya adalah jumlah obat yang digunakan oleh pasien dalam gram per DDD W1. Di sini DDD amoxicillinnya 1 gram. Maka untuk pasien A, di sini dia menggunakan 3 kali 500 mg. Berarti satu hari dia menggunakan 1,5 gram. Ya, dikalikan sama 5 hari dia dirawat. Nyambung ya? Dikalikan sama 5 hari dia 5 hari dia menggunakan antibiotik. Dibagi sama 1 gram yang merupakan nilai DDD dari WHO. Maka DDD yang akan kita dapatkan untuk amoxicillin pada pasien A adalah 7,5. Sama halnya dengan DDD pada pasien B. Tadi dia juga 3 kali 500 mg, 1,5 gram dikalikan 3 hari dia dikasih antibiotik per 1 gram DDD WHO-nya. Maka untuk pasien B, DDD-nya adalah 4,5. Karena tadi kita mau menghitung DDD untuk 100 dari pasien dirawat ya. Berarti kan dibagi dengan total LOS-nya, dengan total length of stay. Length of stay adalah lama pasien dirawat di rumah sakit. Berarti di situ yang tadi DDD-nya pasiennya yaitu 7,5 plus 4,5 karena cuma 2 pasien yang kalian analisis ya. Habis itu dibagi sama 10 hari. Kok bisa 10 hari? Kan dia menggunakan obatnya 8 hari. Enggak, karena di sini yang dibagi dengan total LOS, length of stay-nya. Jadi dibagi dengan total lama pasien dirawat. Kalau di sini ada 5 pasien, ternyata pasien yang ketiga misal dia pakai antibiotiknya cuma 1 hari. 4 harinya dia nggak pakai antibiotik, ya tetap 4 hari itu ditambahkan ke LOS.
Tapi 1 hari yang dikalikan di sini karena dia cuma menggunakan antibiotiknya 1 hari. Nyambung? Itu ya. Habis itu dibagi 10 dikali 100. Hasilnya adalah 1,2 kali 100, 120 DDD per 100 bed days. Itu yang akan kalian dapatkan. Habis itu nanti itu datanya dibandingkan sama data WHO pada DDD 100 per 100 days. Gitu. Nah, kalau tadi itu kan yang kita bandingkan datanya sedikit ya, maksudnya sedikit kan loss ya, length of stay, bed days. Berarti di situ lingkupnya adalah pada pasien yang dirawat di rumah sakit, ya kan? Nah, itu juga untuk antibiotik. Tapi kan untuk EPO ATCDDD itu nggak hanya digunakan untuk antibiotik, ya. Nah, jadi kalau misal kalian mau menghitung ATCDDD nanti pada populasi, misal di masyarakat, itu bisa juga menggunakan salah satunya ini, DDD per 1000 inhabitant per day, atau DDD per 1000 warga atau masyarakat per hari. Dengan rumus, di sini penggunaan obat dalam DDD per jumlah penduduknya berapa dikalikan sama jumlah hari dalam periode pengambilan data. Jadi kalau kalian ngambil datanya 1 bulan, maka di situ kalian tuliskan 30 hari, gitu. Dikali sama 1000. Contohnya, kalau kalian misal ambil data, ini tapi penelitian yang masif ya. Dari 1 juta penduduk, ada 1 juta penduduk di suatu negara, dan itu diambil semua datanya misalnya ya. Sehingga total DDD yang ditemukan dikonsumsi oleh populasi adalah 500.000 DDD per hari. Maka di situ tinggal dibagi ya. Tadi kan DDD per jumlah penduduknya. Habis itu dikalikan sama 1000. Maka di situ kita dapatkan 500 DDD per 1000 penduduk per hari. Tapi ini konteksnya kalau penelitian itu masif. Biasanya teman-teman kalau penelitian nanti biasanya dipakai antibiotik ya kalau di rumah sakit yang lebih urgent untuk di ATCDDD, untuk di EPO itu biasanya antibiotik, itu kita biasanya pakai yang ini. Ini yang umum dipakai untuk mahasiswa skripsi. Ini yang kuantitatif. Nah, terus kalau misalnya kalian skripsi habis itu menggunakan metode ATCDDD, otomatis kan harus ada yang dilaporin. Terus interpretasinya itu seperti apa? Nah, ini ATCDDD itu bisa menggambarkan, itu bisa membantu untuk menggambarkan tingkat penggunaan antibiotik. Jadi kalau misalnya nanti dibandingkan dengan data WHO, ternyata ATCDDD di rumah sakit yang kalian teliti itu lebih banyak dibandingkan datanya WHO, maka di situ kan akan menjadi pertanyaan, loh, kok banyak banget? Maksudnya dari banyaknya pasien yang dirawat, dari banyaknya dia lama dirawat di rumah sakit, kok makin banyak dia menggunakan antibiotik gitu. Maka di situ akan menjadi pertanyaan gitu. Karena itu di situ bisa untuk melihat tingkat penggunaan antibiotiknya. Bisa juga untuk melihat pemantauan dan pengendalian antibiotik. Sebenarnya seberapa banyak pasien yang dirawat di rumah sakit yang menggunakan antibiotik. Misal tuh dari 5 hari pasien dirawat, 5 hari dia pakai antibiotik. Misal kayak gitu, itu sebenarnya ya ada ya pasien seperti itu. Tapi kan harusnya misal terapinya efektif, dia harusnya bisa resolve dalam misal 3 hari. Atau enggak 10 hari dia pasien dirawat di rumah sakit. Ternyata 10 hari dia pakai antibiotik. Itu kan sudah menjadi pertanyaan. Sebenarnya dia infeksi apa sampai separah itu sampai menggunakan antibiotik. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk membandingkan antar rumah sakit ya. Misal mau benchmarking di rumah sakit A itu dia nggak melebihi ATCDDD-nya WHO. Di rumah sakit misal di rumah sakit Bandi kok dia melebihi ATCDDD-nya WHO. Emang apa yang salah dengan penata laksanaan di rumah sakit tersebut? Habis itu ini juga bisa digunakan untuk melihat apakah suatu rumah sakit itu sudah menerapkan stewardess antibiotik atau enggak. Tapi kita maksudnya nanti kalau misalnya kalian penelitian itu nggak bisa langsung segamblang misal ATCDDD-nya itu ternyata tinggi banget ya daripada data WHO, daripada data benchmarking rumah sakit yang lain. Maka kita langsung bilang kalau rumah sakit itu nggak rasional dalam menggunakan antibiotik. Kita nggak bisa seperti itu karena lagi-lagi tadi kan kalian tahu sendiri bagaimana cara perhitungan ATCDDD. Ya, kan dikali-kalikan kan di situ kita tidak melihat personal. Pasiennya itu menerima antibiotiknya sudah rasional atau enggak. Kalau mau kayak gitu ya pakai metode Bayesian.
ya kan? Nah, jadi di situ banyak faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Di sini faktor-faktornya misalnya kayak ternyata di rumah sakit, misal di rumah sakit Subandi, dia ATCDD-nya tinggi banget karena memang rumah sakit itu dia hanya menerima pasien rujukan yang dia misal resistensi antibiotiknya sudah tinggi, dia infeksinya sudah parah, pasien sudah sepsis baru dibawa ke rumah sakit Subandi, kayak gitu kan bisa. Habis itu misalnya durasi perawatannya memang lebih lama atau penggunaan di rumah sakit itu sangat memperhatikan maksudnya pasiennya itu dikasih terus antibiotik profilaksis. Ada beberapa rumah sakit itu yang untuk pasien bedah dengan resiko minimal, contoh bedah gigi, bedah kayak selitis itu dia nggak dikasih antibiotik profilaksis. Tapi ada juga rumah sakit yang ada kebijakan untuk dikasih antibiotik profilaksis, itu juga bertomat. Terus sama kebijakan rumah sakitnya, maksudnya apakah dia sudah mengendalikan penggunaan antibiotik dengan ketat atau tidak. Nah, tapi lagi-lagi itu akan tergantung dari antibiotik apa yang nanti kalian teliti. Misalnya kalian mau menelitinya antibiotiknya masuk ke kategori, kan kategori stewardess antibiotik itu ada 3 ya. Ada aware, A-nya itu access, jadi dia itu boleh diakses, intinya tuh lebih gampang untuk mengeluarkan sebagai terapi empiris. Habis itu kalau yang watch itu berarti dia biasanya digunakan untuk terapi empiris bisa, tapi harus dibatasi. Benar-benar pasiennya harus diketahui bahwa dia membutuhkan antibiotik itu. Kalau yang reserve, itu berarti dia nggak boleh dikeluarkan sembarangan untuk empiris. Biasanya dia hanya boleh dikeluarkan kalau ada hasil kultur. Itu udah ada klasifikasinya di WHO. Misal kalian menelitinya antibiotiknya yang reserve. Reserve di sini contohnya kayak ini ya, Astreonon. Astreonon itu masuk yang reserve. Ternyata TCDD-nya tinggi. Nah, itu kan jadi aneh. Iya kan? Itu kan jadi aneh. Karena tadi kita tahu bahwa yang reserve itu dia harusnya dikeluarkan ketika sudah ada hasil kultur. Tapi kok DDD-nya lebih tinggi daripada WHO. Nah, itu baru menjadi pertanyaan. Aneh ini berarti di sini antibiotik stewardship-nya di rumah sakit ini itu ada yang salah. Kok bisa antibiotik yang harusnya dia research ATCDD-nya sangat tinggi gitu. Tapi kalau kalian bisa menelitinya amoxicillin, habis itu apa cefadroxil, ceftriaxone, itu masuknya ke akses antibiotik yang akses. Akhirnya dia bisa dikeluarkan dengan relatif lebih gampang untuk profilaksis misalnya, untuk terapi infeksi ringan kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Saya baru tahu ya kalau misalnya kekuasaan saya tuh waktu kita cuma 35 menit. Pantesan farmakoterapi kurang. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Mukanya masih lemes ya? Kalau gitu kita akhiri ya. Udah pada ngantuk semua. Udah. Kalau gitu kita akhiri.